Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ayo muncul semua, muncul semua, muncul semua. Setelah kemarin katanya dari tokoh dan ulama menuntut untuk Gus Nur harus dibebaskan. Nah sekarang turun bosnya, Ketua GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Yusuf Martak. Nah ini hanya di Indonesia, pengawal fatwa ulama itu mestinya kan maha ulama. Pertanyaannya, emang Yusuf Martak ulama? Emang Yusuf Martak ulama? Kok bisa dia menjadi pengawal fatwa ulama, ketuanya lagi? Di mana ulamanya Yusuf Martak? Pengen tahu saya. Nggak pernah saya lihat Yusuf Martak ceramah ngaji gitu loh. Di mana keulamaan Yusuf Martak? Coba ada yang mampu menjawab nggak? Atau ada yang memberikan, ini ceramah Yusuf Martak segini kualitas ngajinya, sehingga dia layak, pantas dinobatkan sebagai pengawal fatwa ulama. Fatwa ulama dikawalnya oleh Yusuf Martak coba. Memang mereka itu paling jago di dalam membuat perkumpulan, kandang jawara segala macam. Isinya itu aja. Kita cek nih dari GNPF Ulama. Saya Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang pertama-tama mengucapkan kepada Gus Nur, yaitu selamat atas perjuangan beliau di bulan yang suci Ramadan ini. Beliau berjuang menegakkan kebenaran dan akan melakukan seluruh perjuangannya melalui mubahalah. Tadi sudah dijelaskan oleh pengacara kita tentang apa yang dilakukan Gus Nur, malah dibalik. Sebenarnya kalau seandainya mubahalah dianggap itu adalah sebagai penistaan agama, lalu apa artinya tentang mubahalah ada di kitab suci Al-Quran? Ini semua mengada-ngada, tapi Gus Nur saya anggap orang yang telah berhasil berjuang menegakkan keadilan, dan insya Allah seandainya beliau tetap dizalimi oleh hakim atau jaksa atau pemerintah yang zalim, insya Allah Gus Nur akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengacara, advokat, dan seluruh partisipan yang ikut di dalam perjuangan Gus Nur. Hingga hari ini insya Allah semua amalnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka bukan melawan hanya jaksa dan hakim, tapi mereka telah melawan kezaliman kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hari ini kedatangan saya ingin bahagia seandainya sebagai warga negara bisa melihat ijazah asli. Tapi seandainya saya pulang dari tempat persidangan ini, saya tidak pernah melihat ijazah asli, saya akan menyesal dan saya akan malu di mata bangsa dan di mata dunia internasional, di mana ada seorang pemimpin negara tidak mempunyai ijazah asli atau bahkan memalsukan ijazah di saat melakukan pendaftaran-pendaftaran di dalam pemilihan-pemilihan yang telah berhasil dilakukan. Insya Allah seandainya Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, dalam hal ini bermasalah dengan ijazah, insya Allah pada sidang nantinya bisa membuktikan ijazah aslinya agar tidak membuat kegaduhan. Justru kegaduhan itu berkepanjangan akibat tidak pernah dibuktikannya ijazah yang diharapkan. Insya Allah seluruh pejuang yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan selalu mendapat kesehatan. Dan jangan berputus asa. Berjuang bukan untuk mencapai keberhasilan, karena perjuangan itu biarlah anak cucu kita nanti yang merasakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya ingin sampaikan dan tegaskan pada kesempatan persidangan dalam agenda pledoi hari ini, sesuai tuntutan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum, bahwa ternyata Gus Nur ini sudah difitnah 2 kali oleh
penguasa. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa tuduhan kepada Gus Dur yang sebelumnya dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan, dan sara adalah fitnah. Faktanya tidak terbukti dan jaksa hanya bukan menuntut 10 tahun penjara berdasarkan pasal ini, tetapi jaksa menuntut dengan pasal kabar bohong. Yang ketiga, pasal kabar bohong ini pun adalah pasal yang sangat-sangat dipaksakan. Kenapa? Ketika Bambang Tribulan menulis buku Jokowi Undercover yang bertema lelaki berijazah palsu, di sana diterangkan bahwa khususnya ijazah SMA Joko Widodo adalah palsu, ya, data-datanya diambil dari Joko Wahyudi, dan kemudian SD SMP-nya sequelnya disesuaikan, dan S1-nya menurut Bambang Tribulono tidak pernah kuliah di UGM sehingga tidak memiliki ijazah S1 UGM, itu dianggap sebagai berita bohong. Jadi ijazah palsu dianggap sebagai berita bohong. Padahal sampai pembuktian terakhir dan hingga pledoi ini akan dibacakan, hari ini pembacaan pledoi, tidak pernah dihadirkan satu lembar pun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Apakah itu ijazah SD, SMP, SMA, juga S1-nya. Kalau ya Bambang Tri dan juga Gus Dur dituduh mengedarkan kabar bohong, maka harus ada kabar benarnya. Kalau ijazah palsu Jokowi yang dianggap sebagai kabar bohong, maka harus ada ijazah aslinya. Dan kewajiban bagi jaksa penuntut umum sesuai dengan kaidah agama yang disampaikan oleh ahli agama dari jaksa sendiri, yakni Kiai Haji Misbahul Munir, yang menyatakan, ya, al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man inkaros. Ya, bukti itu kewajiban bagi yang menuduh, mendakwa. Sementara sumpah bagi yang mengingkari. Nah, dalam kasus kabar bohong ini yang mendakwa jaksa, yang harus membuktikan Gus Dur atau Bambang Tri itu telah melakukan kabar bohong harus jaksa. Dan untuk membuktikan ijazah palsu itu adalah kabar bohong dengan menghadirkan ijazah aslinya. Dan sampai hari ini tidak ada ijazah aslinya di pengadilan. Tidak ada. Yang ada hanya keterangan temennya pernah mancing bareng, pernah hobi bareng, gurunya, dan yang paling penting tidak pernah dihadirkan ijazah itu meskipun hanya selembar. Sehingga dengan demikian ujaran kabar bohong ini pun sebenarnya tidak terbukti, karena kabar benernya tidak pernah ada, ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Karena itu dengan dalih apapun sebenarnya, ya, Bambang Tribulono termasuk juga Gus Dur yang hari ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara semestinya harus divonis bebas atau setidak-tidaknya divonis lepas. Kasihan ya. Dan pada akhirnya ngumpul semua di sana. Hujinuddin, terus Ajis Yanuar, Yusuf Martak. Lingkarannya itu aja. Untung suara mereka karena memang banyak dagelannya, ya, tidak terlalu didengarkan oleh masyarakat. Meskipun mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan tokoh, mengatasnamakan pengawal fatwa ulama sekaligus. Wah, coba-coba ciptakan yang lebih histeris gitu. Pasti isinya itu aja. Dan satu cirinya mereka selalu Allah pasti akan menyelamatkan. Kalaupun tidak dibebaskan di pengadilan dunia, akan dibebaskan oleh Allah. Maksudnya dibebaskan gimana? Dibebaskan dari siksa api neraka atau dibebaskan di pengadilan, Allah langsung turun tangan untuk membebaskan. Sugik Nurharja terlalu gampang ngeklaim atas nama Allah, atas nama apa, sumpah segala macam. Terlalu bermain-main kalian dengan kalimat-kalimat sakral itu. Kenapa tidak bisa mengatakan insya Allah? Apa yang dilakukan oleh Gus Nur itu diridhoi oleh Allah. Kita lihat aja nanti ke depannya. Mudah-mudahan Allah menunjukkan keadilannya. Kenapa tidak bisa Anda rendah diri dalam berkata-kata? Coba seperti si Sugik Nurharja. Demi Allah, saya tidak bersalah. Terlalu gampang Anda membawa-bawa nama Allah. Terlalu gampang, terlalu mudah.
terlalu seolah dipermainkan. Kenapa tidak bisa mengatakan sekali lagi, insya Allah saya tidak salah. Nggak usah terlalu seolah-olah terlalu sering mempermainkan nama Allah pada akhirnya. Karena sudah tidak mampu menemukan dalil di dunia, akhirnya pergi. Itu sedang menunjukkan kelemahan itu namanya. Faktanya menghadapi sidang di dunia, lalu mereka berargumentasi seolah Allah yang siap akan mengadili nanti. Nah itu ciri-ciri orang yang sudah mentok tuh, jurus terakhir. Iya, faktanya menghadapi sidang dunia. Dan satu lagi, apa nggak ada istilah yang lain selain daripada rezim zolim, musuh Islam, segala macam disebut. Tapi satu kali lagi, alhamdulillah, ocehan-ocehan orang-orang seperti Yusuf Martak dan kawan-kawan itu saya kira sudah tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat sekarang, karena sudah pada paham siapa daripada mereka semua, meskipun mengatasnamakan apapun, tokoh ke, ulama ke, pengawal fatwa ulama ke, saya kira sudah tidak akan lagi terlalu dihiraukan. Siapa yang membuat persoalan, ya harus menanggung resikonya. Khozinuddin, Anda terus teriak-teriak, hadirkan ijazah Jokowi, hadirkan ijazah Jokowi. Jangankan Jokowi, kalau saya dipitnah, ijazah saya itu palsu misal, ya, orang lain memfitnah saya nggak mau nunjukin ijazah. Ya biar aja mereka yang kepo, ngapain sih? Apalagi setingkat presiden. Saya juga kalau dipitnah, lah Anda itu nggak punya ijazah, ijazah Anda palsu. Kalau ada orang yang memfitnah saya tidak akan menunjukkan nih buktinya saya punya ijazah. Nggak mau, ngapain? Ngapain? Buang-buang waktu. Apalagi satu kali lagi seorang presiden datang, wah harga diri itu, ya harga diri. Memfitnah ijazah palsu, padahal pihak kampus sudah ngomong segala macam. Islah orang gak jelas. Itu ya, tertawakan aja ya. GNVF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, diketuai oleh Yusuf Martak. Emang Yusuf Martak ulama? Satu kali lagi, pengawal fatwa ulama itu harus maha ulama, harus jelas. Belum pernah saya lihat dia ceramah, ya, ngaji belum pernah saya lihat. Di mana keulamaannya? Mikir bos, jangan hanya terkecoh dengan nama. Oh bener, berarti dia ulama. Enggak mesti, harus diuji itu dia. Seberapa pantas dia menjadi pengawal fatwa ulama, seberapa layak, seberapa luas ilmu agamanya, hingga ngeklaim sebagai GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Mikir bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.